Kita akan masuk kepada sesi talk show. Namun sebelumnya, perbolehkan saya dengan hormat memanggil Bapak Ahmad Husaini selaku pimpinan redaksi BUMN Track dan beliau akan menjadi moderator pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ahmad Husaini. Silakan Bapak. Dan tentunya sesi talk show kali ini kita mempunyai dua narasumber yang hebat. Yaitu yang pertama perkenalkan saya untuk memanggil yang terhormat Bapak Sunarso selaku Direktur Utama BRI dan Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Negara. Dan kami panggil kembali untuk narasumber yang kedua dengan hormat Bapak Dr. Tantri Abeng selaku Dewan Pakar BUMN Track. Baiklah para hadirin sekalian, inilah dia sesi talk show dan langsung saja kepada Bapak Ahmad Husaini kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya maklum nih, rupanya ketutup ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya Ahmad Husaini, pemimpin redaksi dari BUMN Track yang akan menjadi pemandu lalu lintas talk show BUMN untuk Indonesia Bangkit yang mengambil tema peran perbankan negara dalam menyelamatkan UMKM. Di sini sudah hadir dua narasumber kita yang hebat. Yang pertama paling ujung sebelah kiri saya adalah Bapak Sunarso. Beliau adalah Dirut Bank Rakyat Indonesia, sekaligus juga Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Negara atau Himbara. Pak Narso ini sangat populer, terutama di kalangan wartawan. Ada teman-teman wartawan menjuluki Pak Narso ini sebagai Richard Gere-nya Indonesia. Mirip-mirip kan? Oke, narasumber yang kedua, yang di tengah adalah tidak perlu saya perkenalkan sebetulnya. Beliau adalah Dr. Tantri Abeng, Menteri BUMN yang pertama. Kalau kita dulu mengenal beliau ini sebagai manajer 1 miliar. Kemudian juga beliau malang melintang di BUMN, terakhir menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Tapi buat kita di kalangan media, kita menjulukinya sebagai begawan manajemen Indonesia. Tepuk tangan buat Pak Tantri Abeng. Oke, kalau gitu kita mulai aja Pak. Saya mau bertanya ke Pak Narso dulu, pertanyaannya enteng-enteng dulu Pak. Jadi pandemi sekarang ini membuat semuanya ambyar nih Pak, termasuk juga perbankan. JP Morgan meramalkan bahwa kelesuan ekonomi, restrukturisasi akan membuat perbankan itu mengalami dampak yang sangat serius, terutama di ujung-ujungnya akan profitnya akan berkurang sangat besar. Nah mungkin untuk itu Pak Narjo bisa menjelaskan bagaimana sih kondisi perbankan nasional di tengah COVID ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Atas apa yang disampaikan tadi oleh Pak Husaini, saya akan memberikan penjelasan kira-kira seperti ini. Jadi mungkin orang-orang yang seusia kita, di generasi kita ini sebenarnya sudah pernah mengalami krisis itu paling enggak 4 kali sampai yang sekarang ya.
Yang pertama krisis besar adalah tahun 97, 98 gitu. Dan waktu itu dipicu oleh masalah gejolak nilai tukar mata uang. Dan kemudian pada saat itu krisis itu sesungguhnya adalah regional sebenarnya karena dimulai dari South Korea, kemudian merambat ke Thailand, turun ke Malaysia dan akhirnya ke Indonesia dan tidak beruntungnya bahwa di Indonesia kemudian berkembang menjadi krisis multidimensional. Pada saat itu indikator-indikator kalau saya katakan seperti perbankan, di mana nilai tukar rupiah kita itu turun sampai anjlok sampai 540%. Dan kemudian kecukupan permodalan perbankan itu kita minus 15,7%. Kemudian NPL perbankan itu 48% pada saat itu. Dan itulah situasi kita pada saat itu. Dan krisis itu menghantam sebenarnya dari korporasi-korporasi besar. Dan kemudian kalau BRI bagaimana? BRI pada saat itu, saya juga belum di BRI, tetapi BRI pada saat itu tetap konsisten di UMKM. Dan saya kira mungkin dari semua proses kemudian penyembuhan perbankan itu dengan bond rekap itu, BRI adalah penerima bond rekap paling kecil. Karena memang mainnya adalah main di UMKM pada saat itu. Kemudian tahun 2008 terjadi krisis yang dipicu oleh kegagalan korporasi di Amerika. Dan kemudian lagi-lagi krisis itu pasti akan memicu gejolak di inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Tetapi kemudian perlu diketahui bahwa dampaknya kepada perbankan di Indonesia pada saat 2008 itu, KAR perbankan itu sudah membaik 16%, kemudian NPL masih terjaga di sekitar 3% gitu, dan kemudian nilai tukar turun tapi tidak sampai ratusan persen. Dan kemudian 2013 krisis lagi yang dipicu oleh kegagalan state di Eropa gitu. Dan dampaknya juga masih tetap suku bunga, nilai tukar dan inflasi. Dan kemudian pada saat 2013 itu KAR perbankan itu bahkan 18,2% dan kemudian NPL kita terjaga di 1,77%. Kemudian sekarang krisis ini mengglobal, tidak regional dan mengglobal. Dan kemudian penyebabnya adalah penyakit. Maka kemudian tetapi itu pun kondisi perbankan secara nasional itu masih sangat baik. Di mana KAR perbankan, rasio kecukupan modal itu 23%. Dan kemudian NPL masih terjaga di bawah 3%. Itu artinya masih sangat baik. Dan kemudian bedanya, kalau krisis-krisis sebelumnya yang paling kena adalah korporasi-korporasi besar karena langsung link dengan masalah-masalah nilai tukar, inflasi dan suku bunga. Tetapi kali ini krisis ini tidak pilih-pilih. Ya. Krisis ini korporasi besar kena, UMKM kena. Dan UMKM yang selama ini jauh dari krisis, butuh transmisi lama dari krisis itu untuk mengimpact kepada UMKM, maka UMKM itu kena. Tetapi beruntungnya adalah bahwa krisis demi krisis sebenarnya perbankan Indonesia itu makin siap dan makin sigap risk manajemennya. Dan itu dicerminkan bahwa kita masih punya perbankan yang permodalannya sangat kuat, di mana KAR-nya 23%. Kemudian bagaimana mengurus kredit masih sangat bagus, di mana NPL-nya masih di bawah 3%. Nanti akan kita lanjutkan dengan tema tentang restrukturisasi. Oleh karena itu sebenarnya sekarang yang mengejutkan adalah bahwa segmen yang tadinya tidak kena seperti UMKM, jauh dari impact itu, sekarang paling terdampak. Dan kebetulan BRI ada di situ, di mana 78% portofolionya ada di UMKM. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu BRI paling kena dong. Paling kena. Tetapi sekali lagi kita adalah bagian daripada perbankan nasional yang sudah memiliki risk management yang lebih siap dan lebih sigap. Oleh karena itu dampaknya kira-kira seperti apa? Laba tahun lalu kita membukukan laba 34,4 triliun. Tapi tahun ini kira-kira masih bisa laba enggak? Masih bisa laba. Tetapi sudah barang tentu tidak setinggi, tidak sebesar tahun lalu. Hari gini bisa tetap hidup saja udah syukur. Apalagi masih bisa laba. Saya kira itu Pak. Iya, tepuk tangan luar biasa. Jadi BRI ini konstituennya itu adalah UMKM, 69 juta UMKM. Dan untuk menyelamatkan UMKM itu, Presiden Jokowi memerintahkan pada awal-awal pandemi ini supaya UMKM ini segera direstrukturisasi. Mungkin yang sudah dilakukan BRI seperti apa Pak untuk menyelamatkan UMKM ini 69 juta?
Ini saya lagi bagus. Ya. Ini saya lagi. Iya, belum, gantian nanti. Baik ya. Jadi saya masih ingat tanggal 9 Maret, sebenarnya gini, krisis kita itu mulai berdampak banget terhadap perekonomian kita itu mungkin minggu ketiga ke-4 Maret sebenarnya. Ya. Jadi makanya kinerja perusahaan-perusahaan saya kira sampai Januari, Februari masih oke sebenarnya. Bahkan sampai first quarter kita sebenarnya masih oke. Karena apa? Ada 2 bulan kita itu masih kerja normal sebenarnya. Tetapi mulai minggu ketiga ke-4 Maret lah kita mulai kena. Kemudian saya ingat tanggal 9 Maret Presiden memberikan arahan agar perbankan, industri pembiayaan melakukan restrukturisasi, relaksasi kepada kredit-kredit terhadap UMKM. Kemudian itu tanggal 9 Maret. Ya. Tanggal 13 Maret OJK mengeluarkan POJK nomor 11 ya, tahun 2020. Intinya 2 hal. Pertama adalah perbankan harus memiliki pedoman untuk merestrukturisasi kredit. Ya. Kemudian perbankan diberi kelonggaran untuk menetapkan kualitas aktiva produktifnya yang semula 3 pilar dasarnya. 1 payment status, 2 adalah kondisi keuangan, 3 adalah prospek usaha, maka yang 2 dicoret. Ya, yang kondisi keuangan dan prospek usaha nggak usah dulu. Jadi cukup didasarkan pada payment status. Artinya Bapak Ibu semua mungkin ada yang jadi nasabah bank, mungkin dapat kredit dari bank, asal bayar saja sudah dikategorikan lancar. Itu maksudnya. Ya. Jadi POJK nomor 11 itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah mengharuskan perbankan selain memiliki pedoman restrukturisasi, mengharuskan perbankan membuat kriteria nasabah-nasabah seperti apa, terutama UMKM, yang bisa diberikan restrukturisasi. Dan kemudian bank merespon, membuat kriteria restrukturisasi. Masing-masing bank pasti beda, karena memang masing-masing bank disuruh membuat pedoman dan kriteria. Kemudian BRI menetapkan untuk UMKM ada 4 golongan, ada yang direstrukturisasi ringan, ada yang menengah, ada yang berat kira-kira restrukturisasinya, atas dasar penurunan omset. Dan kemudian saya laporkan bahwa sampai akhir Juni, berarti kita kerja mulai keluarnya POJK itu tanggal 13 Maret sampai 30 Juni BRI sudah merestrukturisasi 2,9 juta nasabah UMKM. 2,9 juta nasabah UMKM ya. Dan nilai kredit yang direstrukturisasi itu 176,6 triliun rupiah. Ya kasih tepuk tangan dulu. Itu. Luar biasa ini. Terus kemudian begini, wah kalau gitu sahamnya turun deh. Saya sekarang nggak ngomong mau saham naik, mau saham turun, yang penting selamat dulu, gitu kira-kira. Jadi terserah aja, saham-saham kita kan dipegang asing memang, gitu. Saham kita dipegang asing, biarin saja, mau dijatuhkan, mau apa, biarin saja. Nanti kalau terlalu dijatuhkan, akan saya beli sendiri. Karena apa? Kita sekarang orientasinya adalah restrukturisasi UMKM dulu, sektor real ini, jangan sampai mati. Kalau mereka mati, banknya mati. Dan mati bareng itu sangat menyesakkan gitu. Maka kemudian sekarang kita harus benar-benar sharing pain dan kemudian sakit ini kita tanggung rame-rame dan kemudian kita harus hidup bareng-bareng dan sembuh bareng-bareng. Saya kira itu dulu. Iya, tadi disebutkan bahwa kalau nasabah mati, bank mati. Nah ini saya mau bertanya ke Pak Tanri Abeng. Beliau ini selalu bercerita menyampaikan perlunya korporatisasi dari UMKM ini supaya dia aksesibel terhadap bank. Mereka kaum miskin ini mungkin punya tanah, rumah, tapi dia menjadi modal yang mati, dead capital. Mungkin Pak Tanri bisa menjelaskan gagasan yang selalu disampaikan Pak Tanri mengenai korporatisasi dari UMKM ini, terutama juga dikaitkan dengan BUMDes dan BUMR, Pak. Silakan, Pak. Makasih ya. Saya sedikit ingin menyambung, itu menarik sekali. Yang paling saya rasa senang sekarang ini ya, dibandingkan dengan krisis 98 itu, adalah bahwa sektor perbankan kita solid. Begitu solidnya dibandingkan yang 1998, saya ingat betul, tidak ada satu bank pun yang bisa buka LC pada waktu itu, ingat ya. Anda masih di BDN kalau waktu itu. Sehingga kita harus memerger ya, 4 bank menjadi Bank Mandiri pada waktu itu. Akhirnya kita ya selamat lah, karena
NPL-nya itu rata-rata hampir 50% kalau nggak salah, secara rata-rata 48% ya. Jadi bagaimana bisa hidup? Nah, kok sekarang perbankan kita itu begitu resilient? Itu karena manajemen daripada bank-bank BUMN kita khususnya itu sudah sedemikian matangnya ya. Kalau tidak matang seperti yang dikatakan disampaikan Pak Sunarso tadi, diberi tugas untuk mengurusi UMKM karena 78% portfolionya di situ, dan ya memang pemerintah harus perhatikan UMKM ini karena mereka adalah pelaku ekonomi yang terbesar. Kita punya pelaku ekonomi swasta, pelaku ekonomi negara BUMN, pelaku ekonomi ketiga ini yang betul-betul terpuruk. Itu sebenarnya yang kemudian menjadi dasar daripada pemikiran saya. Itu bagaimana caranya UMKM ini bisa naik kelas. Kalau dia bisa naik kelas, maka dia akan menjadi pelaku ekonomi yang signifikan. Bisa sejajar dengan swasta dan BUMN sendiri ya kalau dikorporatisasikan. Nah, konsep korporatisasi ini adalah sebenarnya usaha-usaha kecil yang sejenis itu dikumpulkan atau digolongkan melalui koperasi, dan beberapa koperasi membentuk badan usaha milik rakyat, dan itu perseroan terbatas. Jadi manajemennya juga jelas, manajemennya itu profesional gitu ya. Kalau Pak Jokowi menyebutnya itu holdinisasi daripada koperasi, karena yang kecil membentuk koperasi dan beberapa koperasi membentuk badan usaha milik rakyat ya. Jadi kalau BUMDes itu saya tidak tahu persis bentuknya apa, tapi kalau BUMR itu bentuknya perseroan terbatas, jadi accountability-nya jelas, tunduk kepada undang-undang perseroan terbatas PT. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka lembaga perbankan juga akan memiliki nasabah-nasabah yang sudah lebih sizable gitu ya, sehingga bisa kompetitif dan kemudian bisa mengangkat ekonomi kita yang sebenarnya luar biasa. Sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor kelautan itu luar biasa, masih belum terkelola dengan baik ya. Nah, saya kira akhirnya itu akan ke Bank BRI kembali ya. Kalau ini sudah terjadi korporatisasi, mungkin ini akan lebih memudahkan bagi perbankan untuk bisa bermitra atau membina korporasi-korporasi ini. Itu akan membutuhkan waktu. Kalau saya tidak salah sudah keluar Kepres mengenai korporatisasi petani. Nanti juga akan ada nelayan mungkin ya. Jadi saya bisa melihat bahwa beban dari BRI yang sekarang sebenarnya sudah berat, mungkin akan lebih berat lagi, tetapi menantangnya itu menarik gitu. Karena dia akan mengangkat ekonomi yang berbasis kepada masyarakat luas gitu ya, di mana sumber-sumber daya kita juga besar. Jadi ini saya kira sesuatu yang akan menjadi, saya hampir yakin bahwa tidak ada bank yang mempunyai kapasiti untuk bisa menangani konsep BUMR ini kalau ini betul-betul bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan bisa, karena saya sudah mikir ini sejak 7 tahun yang lalu gitu ya, karena betapa banyak pelaku ekonomi kecil ini yang tidak terorganisir sehingga tidak mempunyai kapasiti untuk dikelola secara profesional gitu ya. Jadi ini welcome BRI kembali pemikiran kita ini untuk lalu menjadi motornya dan basically yang bisa mengangkat ya UMKM ini setelah dia terstruktur dalam korporasi itu. Pak Tanri sudah menjual gagasan yang sangat bagus mengenai korporatisasi ini ke Menteri UKM dan Koperasi. Saya lihat juga Bapak pernah menyampaikan langsung ke Pak Maruf Amin dan bahkan Jokowi.
yang diperlukan supaya gagasan BUMR ini terwujud dan BRI menjadi tulang punggung di sana itu apa Pak? Perlukah peraturan presiden atau apa gitu supaya ini bisa terjadi gagasan yang sangat bagus ini? Memang setahu saya sudah ada draft daripada Kepres mengenai bagaimana BUMR ini bisa dikembangkan, tapi itu belum keluar ya. Yang jadi masalah begini, kalau inisiatif seperti pengembangan institusi baru itu berada di bawah pemerintah, itu jadi birokratis sekali. Menteri Koperasi yang dulu diminta presiden ketemu saya, 3 kali saya ketemu, nothing happen. Ya. Ini harus keluar dari birokrasi. Harusnya dibawa seperti BRI misalnya menjadi, ya saya tidak tahu menjadi kementerian atau lembaga tersendiri. Tapi kalau memang pemerintah mau committed, jadikan saja Kementerian BUMR, yang dikonversi adalah BRI saja karena mereka sudah punya pengalaman, sudah bisa mengembangkan itu secara dengan segala instrumen atau IT-nya semua kan sudah tersistem. Berapa banyak UMKM yang kemudian distruktur 1, berapa juta? 2,9 juta itu kan tidak mungkin tanpa memiliki sistem dan IT yang sudah sangat canggih sekali. Jadi saya kira BRI diminta jadi apa juga bisa sebenarnya, asal Pak Sunarso masih di rootnya gitu. Setuju. Kita tanya Pak Sunarso, apa siap? Karena dari segi konsepnya, BRI itu punya konsep yang samalah seperti yang disampaikan Pak Tanri, yaitu memberdayakan yang kecil dan menaikkan kelas UMKM yang kecil ke kelas yang lebih besar lagi. Pak Narso bisa dijelaskan apakah Pak Narso sanggup mendapat tantangan dari Pak Tanri ini? Saya sampai harus copot kacamata saya. Karena itu tadi tantangan yang luar biasa dan saya sempat grogi tapi sekarang saya jadi semangat gitu ya. Begini ya, gagasan yang Pak Tanri tadi, saya menangkapnya begini. UMKM ini, pertama ya, mungkin kita nggak perlu menghabiskan energi nasional ini untuk mengadvokasi UMKM. Bagaimana kalau akan lebih baik kalau energi nasional kita itu kita alihkan menjadi lebih ke mengedukasi UMKM. Jadi pilihannya adalah resources nasional ini kita gunakan untuk mengadvokasi UMKM ataukah mengedukasi UMKM. Saya sarankan kita memilih yang kedua, mengedukasi. Kenapa demikian? Karena menurut saya kita harus tempatkan UMKM itu dalam konteks hubungannya dengan perbankan, dengan lembaga-lembaga pembiayaan, itu adalah sejajar, mitra. Maka yang diperlukan itu adalah bagaimana mendidik mereka, mengedukasi mereka, supaya mereka menjadi mitra bagi perbankan yang menarik, menjadi gadis cantik yang menarik. Apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita didik? Satu adalah spirit entrepreneurship-nya. Yang kedua adalah kemampuan mereka melakukan, merapikan manajemen administrasi. Yang ketiga adalah akses, bagaimana mereka bisa mengakses informasi, mengakses pasar, mengakses permodalan. Dan yang terakhir menurut saya kita juga harus edukasi mereka untuk menjalankan bisnis meskipun kecil skalanya, itu enggak masalah, bukan masalah ukuran, tetapi bisnis besar ataupun kecil itu harus dijalankan dengan bisnis dengan prinsip-prinsip corporate governance yang baik. Itu yang harus kita didik mereka. Kalau mereka bisa memenuhi itu semua, mereka akan menjadi gadis cantik yang jadi rebutan. Semua bank, lembaga pembiayaan akan merebut itu. Yang berikutnya, saya kira kita mesti melakukan refocusing. Saya tangkap daripada idenya Pak Tanri tadi adalah bahwa janganlah semua resources nasional mengurusi UMKM tapi kemudian nggak ada juga progresnya gitu. Maka fokuskan saja di lembaga tertentu gitu untuk melakukan itu. Dan kemudian kalau saya ambil contoh, UMKM selalu diidentikan dengan petani nelayan, saya pikir enggak juga gitu. Bahwa kemudian banyak petani nelayan ada di skala-skala UMKM, iya. Tetapi UMKM di perkotaan yang enggak basisnya pertanian kan banyak. Ya. Kemudian di gang-gang UMKM kan banyak ya, yang bukan pertanian.
Tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah bahwa UMKM ini kalau kita ambil contoh pertanian, kemudian semua instansi, semua institusi rame-rame turun ke sawah menangani UMKM pertanian. Tapi kemudian hasilnya apa gitu. Itu akan lebih baik fokuskan saja di satu tempat yang memang ahlinya untuk itu. Saya itu mau mengatakan begini, kalau Pak Tantri bilang itu serahkan saja ke BRI, ya itulah kita mau mempromosikan bahwa kita lah ahlinya gitu. Jadi jangan semuanya, karena nanti percuma gitu, nanti semuanya turun ke sana karena bukan ahlinya, hanya memang dapat beritanya lah gitu kira-kira untuk UMKM gitu. Jadi menurut saya fokuskan saja ke situ, itu yang berikutnya ya, jadi alokasi resources ke sana. Kemudian bagaimana, halo, ya, bagaimana mekanismenya? Saya sangat setuju dengan konsep tadi istilahnya itu korporatisasi UMKM. Kemudian jadi kita korporatkan lah, itu sebenarnya supaya gampang untuk mendapat prinsip good corporate governance yang baik. Itu dikorporatkan. Tetapi kemudian ada syaratnya, bahwa untuk sampai ke sana sebut saja pertanian misalnya. Pertanian itu basisnya lahan. Bagaimana kita mau korporatkan kalau lahan itu sangat mosaik. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian untuk pertanian padi di Jawa hanya di bawah 0,3 hektar. Bagaimana? Maka kemudian dalam konsep-konsep ini diperlukan yang berikutnya. Yang berikutnya apa? Menurut saya itu yang menurut De Soto itu dikatakan sebagai dead capital, modal yang mati, yang tidak bisa dimonetasi. Itu harus bisa dimonetasi. Dan untuk bisa dimonetasi itu harus diberikan akses untuk kepada lembaga pembiayaan. Untuk akses ke sana itu jembatannya adalah sertifikat. Maka kemudian program-program yang sudah dilakukan pemerintah melakukan sertifikasi tanah itu adalah jempol. Dan itulah menuju untuk dasar mengkorporatkan itu. Dan kemudian bukan hanya akses kepada perbankan, tetapi mereka sendiri, saya punya konsep begini, bahwa kita sesungguhnya untuk pertanian itu memang kita butuh agraria reform. Tetapi agraria reform itu sendiri, saya bagi dua. Tidak selalu berarti land redistribution, tidak selalu. Ya. Land redistribution bisa kita lakukan di luar Jawa. Karena resourcesnya lahan itu masih ada. Tetapi di Jawa, menurut saya kita sudah tidak mungkin melakukan land redistribution. Maka kemudian di Jawa kita bisa lakukan konsolidasi pengelolaan. Konsolidasi pengelolaan itu menjadi korporat-korporat kecil tadi, dan kemudian kepemilikannya dimiliki oleh bersama melalui koperasi ataukah melalui PT yang disebut tadi badan usaha milik desa, kemudian tadi dikorporatkan menjadi badan usaha milik rakyat. Dasarnya adalah sertifikat. Harus disertifikatkan, itulah cara memonetize debt capital itu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi beda, di luar Jawa mungkin bisa land redistribution, kemudian di Jawa kita lakukan konsolidasi pengelolaan. Pertanyaannya berikutnya, kalau orang punya satu keluarga cuma 0,3 hektar, nanam apa supaya mereka bisa hidup secara layak? Enggak ada, jawabannya itu enggak ada. Maka kemudian yang bisa dilakukan adalah itu dikonsolidasikan tetapi hak kepemilikannya tidak. Dan kemudian tenaga akan dialokasikan ke situ cukupnya. Kelebihan dari ekses tenaga kerja petani itu harus ditampung di sektor lain. Kemudian prinsip-prinsip yang sederhana. Kemudian petani itu kalau begitu makan jangan beli. Dan kemudian kalau mau beli jangan jual yang dimakan. Prinsip sederhana itu yang harus kita lakukan. Kalau begitu kesimpulannya apa? Oh berarti makan jangan beli, berarti yang ditanam itu sebenarnya masih subsisten. Kenapa? Karena kecil-kecil pemilikannya. Dan kemudian kalau dia mau beli sesuatu, jangan jual yang sedikit itu. Maka dia harus ada cash flow masuk ke pedesaan. Itulah melalui industrialisasi berbasis bahan-bahan yang diproduksi di pedesaan-pedesaan. Dan itu yang bisa dimiliki oleh BUMR tadi, Badan Usaha Milik Rakyat. Yang terakhir, masih tentang monetize debt capital. Kalau begitu bukan hanya tanah saja yang harus disertifikatkan. Semua aset-aset yang mati, yang saya katakan itu mati, maka kemudian harus disertifikatkan. Kalau begitu ternak, kerbau, sapi, kuda, boleh nggak disertifikatkan? Boleh. Maka kemudian yang berikutnya harus ada lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi aset-aset itu. Kalau emas saja yang intrinsiknya itu bisa melebihi dari nominalnya, itu saja ada sertifikatnya. Kenapa kita ternak misalnya tidak disertifikatkan? Maka kemudian yang hadir di sini bisa kita challenge. Oh kalau begitu ada keahlian baru ini, mensertifikatkan aset-aset yang selama ini tidak bisa disertifikatkan. Dan itu jadi bisnis loh nanti Pak. Gitu. Mari kita kerjakan Pak bareng-bareng, terima kasih. Iya, saya mau
kembali lagi ke Pak Tanri Pak, dari segi manajemen Pak, banyak sekali lembaga keuangan, perbankan mengurusi masalah UMKM. Bahkan sekarang ada menterinya sendiri yang ngurusin UMKM. Tapi kenapa UMKM ini masalahnya selalu di situ aja Pak, maju selangkah mundur lagi. Apa yang salah dari segi pengelolaan ini? Apakah tadi kalau memungkinkan urusan UMKM ini dipegang oleh BRI aja kayak tadi, apakah akan lebih baik seperti itu? Silakan Ya, Pak. ini kan masalah, sesungguhnya ini masalah manajemen. Yang dijelaskan tadi itu kan bagaimana mengelolanya ini kan. Tapi ada konsep-konsep yang menarik itu tadi, bagaimana mensertifikatkan aset-aset lain yang dimiliki oleh para usaha-usaha kecil termasuk petani selain daripada tanah itu sendiri misalnya ya. Tapi pada akhirnya kembali kepada pengorganisasian dan manajemen gitu ya. Kalau tetap berada di bawah birokrasi pemerintah, saya pikir akan sulit. Karena birokrasi itu berpikirnya ya birokrat. When you are birokrat, you are not entrepreneurs. Padahal yang dibutuhkan pola pikir entrepreneur dengan sistem manajemen yang memang sudah standar gitu. Management is management ya. Jadi saya tidak tahu ya, kalau masih tetap saja berada di bawah suatu kementerian dalam struktur birokrasi, pasti akan sulit, terbatas kemampuannya ya. Jadi harus keluar. Jadi seperti BUMN ya. Kenapa dibentuk Kementerian BUMN? Karena pada waktu 159 BUMN itu berada di bawah 17 kementerian, dia tidak share values. Dia itu dikelola seperti pengelolaan birokrasi biasa. Maka tidak ada value creation ya. Oleh karenanya dibentuklah Kementerian BUMN itu, namanya dulu Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN, supaya dia keluar dari birokrasi. Walaupun Kementerian BUMN itu sendiri ya karena dia pemerintah, dia bagian dari birokrasi. Maka tadinya saya mengusulkan national holding saja, tidak usah ada kementeriannya. Tapi Pak Harto mengatakan, kalau kau bukan seorang menteri, kau tidak punya kedudukan politik untuk selevel dengan 17 menteri yang kemudian kita ambil BUMN-nya kan. Jadi jadilah menteri gitu ya. Tapi Kementerian BUMN barangkali adalah kementerian yang paling least birokrasi, paling sedikit birokrasinya karena polanya pola manajemen gitu. Nah, ini konsep-konsep ini yang kita harus lakukan gitu ya. Sudah ada contoh BUMN itu, Kementerian BUMN itu adalah sebenarnya penyebaran daripada dibirokratisasi kementerian itu sendiri. Dan sekarang kalaupun masih ada politisasi itu eksesnya, tapi sebenarnya dibirokratisasi sudah terjadi. Nah itu pemikirannya harus ke sana gitu. Iya, masih banyak sebetulnya yang mau kita diskusikan, tapi saya udah dikasih kode-kode nih, kita harus menyudahi diskusi ini. Kita akan akhiri kita dengan sebuah doa yang sangat bagus. Semoga apa yang didiskusikan malam ini bisa terrealisasi, korporatisasi daripada UMKM ini, dan juga BRI akan semakin berperan dalam menyelamatkan UMKM. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan buat partner.